Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video ini kita akan melakukan analisis gerak menggelinding pada bidang datar. Kita sudah tahu ya bahwa benda yang bergerak menggelinding pada bidang datar ini memiliki rumus percepatan A sama dengan F per 1 tambah K kali M. Nah, tapi bagaimana rumus ini bisa diperoleh? Nah, mari kita lihat sama-sama penjelasannya. Baik, jadi kita mengingat kembali ya bahwa rumus torsi tahu sama dengan F kali R dan torsi tahu sama dengan I kali alfa. I ini momen inersia. Kita juga sudah tahu ya bahwa rumus A atau percepatan sama dengan alfa kali R. Ini alfa percepatan sudut dan R jari-jari atau lengan gaya. Ini keterangannya. Jadi kalau kita mau mencari alfa, maka rumusnya tinggal dibalik saja, alfa sama dengan A per R. Yang berikutnya kita sudah mempelajari momen inersia, ada 4 yang penting, ini bisa dibaca. Dari keempat rumus ini ada yang sama, yaitu I sama dengan mr kuadrat, mr kuadrat, mr kuadrat, mr kuadrat. Nah, jadi tinggal angka depannya aja yang beda. 2 per 3, 2 per 5, 1 per 2, dan 1. Maka supaya lebih umum, kita buat rumusnya momen inersia I sama dengan K dikali MR kuadrat. Nanti kalau misalkan ditanya bola pejal, tinggal kita ganti K-nya 2 per 5. Kalau dia bola berongga, berarti K-nya 2 per 3. Kalau silinder pejal, 1 per 2, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita akan lakukan analisis tentang gerak menggelinding pada bidang datar. Benda bermasa M ditarik dengan gaya F sehingga bergerak menggelinding, seperti pada gambar. Berapakah percepatan tangensial? Ditanya berarti A, huruf A kecil ya. Nah, jadi ini ada benda ditarik dengan gaya F, maka dia akan menggelinding. Menggelinding itu dia ada dua karakteristiknya. Dia berpindah atau kita bilang bergerak translasi. Jadi pindah posisinya dari kiri ke kanan. Nah, ini berlaku hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi ketika dia berpindah, dia juga berputar atau bergerak rotasi. Ya, artinya dia pindah ini nggak hanya geser, tapi dia sekalian mutar, kan menggelinding. Nah, kalau dia gerak rotasi, maka ini mainnya ke rumus torsi. Torsi sama dengan F kali R, dan torsi juga sama dengan I kali alfa. Nah, di sini bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menggabungkan kedua gerak translasi ini sehingga nanti kita bisa memformulasikan rumus A. Nah, disitulah letak tantangannya. Oke, baik. Jadi langsung saja ya. Nah, syarat supaya benda bisa menggelinding, bisa berputar, itu adalah lantainya harus kasar. Lantainya ini kasar. Kalau lantainya licin, maka si benda ini tidak bisa mutar. Dia slip. Slip itu dia geser aja karena dia licin. Ya, jadi yang pertama itu wajib lantainya kasar. Oke, kita analisis dulu untuk gerak translasinya, ya kan? Jadi benda ini tadi kan ditarik dengan gaya F ya. F ke kanan. Karena kasar ini lantainya, berarti akan ada gaya gesek yang arahnya melawan arah tarikan, berarti ke kiri gaya geseknya. Oke, sekarang kita akan terapkan gaya-gaya ini ke dalam hukum kedua Newton. Sigma Fx sama dengan ma. Sigma Fx, sigma F dalam arah sumbu X. Nah, yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Berarti F besar, gaya tarikan, dikurang F kecil, gaya gesek, sama dengan M kali A. Oke, nah lalu untuk yang sumbu Y, kita punya dua gaya nih. Gaya pertama ini gaya yang bekerja antara bidang datar dengan benda, yaitu namanya gaya normal, dan gaya berat benda itu sendiri. Ya, jadi normal ke atas, beratnya ke bawah, ini masuknya dalam arah sumbu Y. Nah, karena benda ini hanya pindah ke kanan, ya, dia nggak atas bawah, dia hanya pindah dalam arah sumbu X, sementara dia sumbu Y-nya diam gitu ya, artinya nggak pindah sumbu Y-nya. Jadi kita dapatkan sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas positif berarti jadi N kurang W. N kurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Oke, kita sudah selesai ini untuk gerak translasi. Kita perlu untuk mencari F kecil ini. Nah, dari mana kita dapatkan? Oke, kita tunggu dulu ya. Sekarang kita masuk ke
gerak kedua yaitu gerak rotasi. Nah, tadi kan menggelinding itu ada gerak translasi dan gerak rotasi. Di gerak rotasi kita punya rumus sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, tapi kan yang namanya berputar, kita harus tahu gaya mana dari keempat ini, apakah N, F, W, atau gaya gesek. Gaya mana dari keempat ini yang membuat benda ini berputar atau menggelinding? Nah, itu dia yang harus kita ketahui pertama. Oke, jadi ini kita gambarkan ulang ya. Nah, bagi yang masih ingat ya, jadi yang bisa membuat torsi itu adalah gaya yang memiliki ini R lengan gaya. Ya, jadi kalau dia gayanya ini bekerjanya di poros di sini, nah di tengah-tengah ini. Nah, kalau di sini kan berarti R-nya adalah dari poros, ini porosnya di tengah sampai ke sini ya, kecil. Di sini juga kecil. Lama-lama kalau dia di poros, R-nya jadi 0. Nah, jadi gaya yang melewati poros ini R-nya 0 sehingga torsinya jadi 0. Torsi kan F kali L sin theta. Karena L-nya 0, berarti torsinya F kali L-nya jadi 0. Ya, jadi setiap gaya yang melewati poros, entah itu melewatinya kayak gini, atau melewatinya kayak gini, atau melewatinya kayak gini, maka gaya-gaya ini tidak akan membuat benda ini berputar. Nah, lalu bagaimana supaya dia bisa berputar? Ya tadi, gayanya harus memiliki lengan gaya, ya, ada R-nya dia di sini. Oke, itu dia tadi ya syaratnya supaya dia bisa ada torsinya dan benda ini bisa berputar menggelinding. Nah, jadi intinya supaya dapat berputar maka gayanya tidak boleh melewati poros putaran. Oke, kita lihat lagi ya gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Tadi ada 4. Yang pertama adalah gaya normal nih. Normalnya ini ternyata melewati si poros. Jadilah si normal ini tidak bisa membuat benda ini berputar. Oke, berarti ini bukan membuat torsi ya. Yang kedua, gaya berat. Nah, gaya berat kan juga melewati poros. Kita menggambarkannya dari titik tengah benda ke bawah menuju pusat bumi. Berarti gaya berat juga tidak membuat benda ini berputar. Lalu ada gaya tarikan, ini yang ke kanan, ditarik tepat di tengah-tengah. Nah, ini berarti juga gayanya tidak membuat benda ini berputar atau menggelinding karena dia melewati titik poros. Nah, terakhir ada gaya gesek. Nah, berarti gaya gesek, gaya gesek ini kan tidak melewati poros. Kalau kita tarik dari poros ini ke gaya gesek berada, kita bisa mendapatkan yang namanya lengan gaya atau R. Ini R. Dari poros ke gaya, dan ternyata sudutnya siku-siku nih. Nah, berarti torsinya dihasilkan oleh gaya gesek ini. Ya, berarti torsinya adalah F kecil kali R jari-jari. Oke, nah kita kembali ke sini ya. Nah, tadi torsinya adalah gaya gesek dikali R jari-jari si benda ini. Nah, kita isikan di sini. Fr sama dengan I kali alfa. Nah, kita anggap misalkan ini kan nanti mutarnya searah putaran jarum jam ya kan? Berarti kita anggap yang searah putaran jarum jam torsinya positif aja ya. Oke. Nah, Fr sama dengan I kali alfa, maka kita mau cari F biar bisa nanti masuk ke sini. Ya kan? Berarti F sama dengan apa jadinya? I alfa bagi sama R. Oke, tadi di awal kita punya rumus I. Ini I sama alfa. Nah, alfa sama dengan A bagi R. Dan I sama dengan KMR kuadrat. Kita substitusikanlah ini dan ini ke sini. Nah, kita substitusikan jadi kayak gini rumusnya. I jadi KMR kuadrat, alfa jadi A per R. Nah, ini kan R kuadrat di atas dan di bawah juga ada R kali R kuadrat. Berarti R kuadratnya jadi habis dong. Maka F-nya tinggal K kali M kali A. Maka rumus gaya gesekan dari gerak menggelinding ini adalah F sama dengan K kali M kali A. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nih, ini ada A, di sini ada A, di sini ada F. Kayaknya kita bisa menyatukan mereka deh. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba substitusi gaya gesek yang ini, F KMA, ke sini. Ke rumus yang gerak translasi tadi. Ingat ya, jadi ini tadi gerak menggelinding itu ada 2.
ciri khasnya. Yang pertama dia berpindah atau translasi, dan dia berputar atau rotasi ya, berpindah dan berputar. Dari rumus translasinya kita dapatkan rumus ini, F besar kurang F sama dengan MA, dan dari gerak rotasinya yang berputar kita dapatkan rumus ini, F kecil sama dengan KMA. Kita substitusi ini kemari, F besar kurang KMA sama dengan MA. Nah, fokus kita adalah di A ini, A. Oke, supaya dapat A, A-nya ini kita pindahkan ke kanan supaya ada temannya nih. Maka F sama dengan KMA tambah MA. Oke, kita keluarkan ini si A. Oke, ini ada sama-sama MA. Berarti jadi F sama dengan 1 tambah K kali MA. Atau boleh juga F sama dengan K tambah 1 kali MA. Ya, kalau ini kita kalikan ke dalam kan MA kali K jadi ini KMA, MA kali 1 jadi MA gitu ya. Maka kita dapatkan rumus A adalah A sama dengan F per 1 tambah K dikali M. Nah, begitulah caranya untuk mendapatkan rumus percepatan benda yang menggelinding pada bidang datar. Jadi intinya tadi adalah gerak menggelinding itu kita selesaikan di gerak translasinya dan kita selesaikan di gerak rotasinya. Kita substitusi dari gerak rotasi tadi ke gerak translasi, maka dapatlah rumus A atau percepatan. Oke, sudah 11 menit. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah bola pejal bermasa 10 kg dan jari-jari 40 cm menggelinding di atas bidang datar karena dikenai gaya 28 Newton pada pusat massa. Tentukan momen inersia, percepatan bola, percepatan sudut, ini berarti alfa, gaya gesekan ini berarti F, dan torsi. Oke, baik. Pertama kita mau cari momen inersia. Masih ingat ya, bola pejal momen inersianya 2/5. Berarti I sama dengan 2/5 mr kuadrat, di mana M-nya 10 kg dan R-nya jari-jarinya 40 cm. Kita ganti dulu ke dalam meter jadi 0,4. Kita selesaikan, dapatlah I sama dengan 0,64 kg meter kuadrat. Yang kedua, percepatan bola. Nah, percepatan bola ini rumusnya yang tadi ya, A sama dengan F per 1 tambah K kali M. Kita masukkan angka-angkanya, besar F adalah 28, besar K bola pejal 2/5, dan M massa besarnya 10. Oke, mungkin ada yang bingung, kok bisa ya bola pejal K-nya 2/5? Ya, nanti silakan dilihat di video yang lain tentang momen inersia ya. Oke, kita selesaikan ini 28 per 1 tambah 2/5 jadi 7/5 kali 10, maka hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya adalah berapa besar gaya gesek atau F kecil. Oh, sorry, percepatan sudut ya, alfa. Nah, tadi rumus alfa ada ya, alfa sama dengan A bagi R, A-nya 2, ini R-nya 0,4. Dibagikan hasilnya adalah 5. Oke, seterusnya adalah gaya gesekan, gampang sekali, F kema ya, KMA, K-nya 2/5, bola pejal 2/5 K-nya, M-nya 10 dan A-nya tadi sudah kita dapat hasilnya 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 8 Newton. Dan terakhir, torsi, rumus torsi, I kali alfa, momen inersinya tadi sudah kita peroleh di depan ya, 0,64, alfanya 5 dikalikan adalah 3,2 Newton meter. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu untuk pembahasan analisis gerak menggelinding pada bidang datar. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.